Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, selamat pagi Pak Iza dan selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan terkait lembaga penjamin simpanan atau biasa disebut sebagai LPS. Nah, sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu khususnya kepada Pak Iza dan juga kepada teman-teman semuanya apabila dalam penyampaian atau penjelasan materi saya nanti terdapat salah kata atau kurang tepat dalam penyampaiannya. Maka dari itu saya berharap video ini bisa dikoreksi. Terima kasih. Memasuki yang pertama ya, itu mengenai pengertian dari lembaga penjamin simpanan itu sendiri. Sebenarnya apa sih lembaga penjamin simpanan? Lembaga penjamin simpanan yaitu suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan yang ada di Indonesia. Jadi lembaga penjamin simpanan itu dibentuk oleh pemerintah pusat, namun ia beroperasi secara independen. Artinya apa? Artinya ia tidak dipengaruhi oleh pemerintah. Nah, dasar dari pendirian LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Dan untuk sejarahnya sendiri, kenapa sih Lembaga Penjamin Simpanan itu dibentuk? Maka di slide selanjutnya saya akan mencoba untuk bercerita tentang sejarah Lembaga Penjamin Simpanan itu sendiri. Nah, jadi saya mulai dari krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, yang mana itu ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank. Nah, akibatnya itu kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan itu menjadi menurun. Maka daripada itu, pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut mengeluarkan beberapa kebijakan. Nah, itu diantaranya itu kebijakan blanket dua rantai, yaitu sebuah kebijakan yang menjamin seluruh kewajiban pembayaran bank itu termasuk simpanan masyarakat. Nah, kebijakan ini tuh memiliki ruang lingkup yang cukup luas, karena keluasan dari ruang lingkup tersebut itu menimbulkan permasalahan baru seperti membebani anggaran negara dan juga menimbulkan moral hazard, itu baik dari sisi pengelolaan bank maupun masyarakatnya sendiri. Nah, dan pemerintah ini menilai dari dampak buruk yang terjadi memutuskan untuk diberhentikannya kebijakan ini, dan pemerintah menggantinya dengan kebijakan yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas namun tetap bisa mempertahankan kepercayaan dari masyarakat ini terhadap industri perbankan sendiri. Dan keputusan ini adalah membentuknya Lembaga Penjamin Simpanan yang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan, yang mana ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 September tahun 2004 dan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 tentang lembaga penjamin simpanan. Nah, mungkin cukup sekian mengenai sejarah terbentuknya lembaga penjamin simpanan ya. Untuk yang selanjutnya ini adalah fungsi dari lembaga penjamin simpanan sendiri. Nah, fungsinya itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu menjamin simpanan nasabah, dan yang kedua yaitu mampu untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Yang pertama ini fungsi penjaminan ya, yang mana ini dapat diwujudkan itu dengan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan berkewajiban bank tersebut. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan, yang mana itu dapat diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyihatan terhadap bank gagal yang tidak terdampak sistemik maupun yang terdampak sistemik. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai tugas lembaga penjamin simpanan sendiri. Nah, untuk tugasnya itu ada beberapa, diantaranya yang pertama itu memutuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan dari penjamin simpanan. Ini karena lembaga penjamin simpanan itu sifatnya independen, maka untuk memutuskan sebuah kebijakan itu tidak dipengaruhi oleh pemerintah atau pihak manapun. Yang kedua yaitu melaksanakan penjaminan simpanan
karena salah satu tugas pokoknya itu yaitu menjamin simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak terdampak sistemik. Dan yang terakhir itu melaksanakan penanganan bank gagal yang terdampak sistemik. Yang selanjutnya itu yaitu mengenai wewenang dari lembaga penjamin simpanan. Nah, itu ada beberapa wewenang ya. Yang pertama itu wewenang menetapkan dan memungut premi penjaminan dan kontribusi bank yang pertama kali menjadi peserta sekaligus melaksanakan atau melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban lembaga penjamin simpanan. Untuk yang wewenang kedua yaitu mendapatkan dana simpanan nasabah yang menabung di bank tersebut, data kesehatan bank, mengenai likuidasi dengan bank yang bersangkutan, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank, sepanjang tidak melanggar batasan privasi dari bank yang bersangkutan. Nah, ini contohnya saja mengenai data nasabah. Apabila data nasabah tersebut tidak ada atau tidak tercatat dalam bank, maka nasabah ini tidak berhak untuk mendapatkan pembayaran klaim. Dan wewenang yang ketiga yaitu menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Nah, di sini itu tidak semua pembayaran klaim layak dibayarkan ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di atas, yaitu apabila data nasabah itu tidak tercatat atau tidak ada, maka nasabah itu tidak berhak untuk mendapatkan pembayaran klaim. Dan yang wewenang keempat yaitu menunjuk dan memberi kuasa serta menugaskan pihak lain untuk bertindak atas nama lembaga penjamin simpanan. Untuk apa? Untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu serta melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Dan selanjutnya itu mengenai mekanisme kerja dalam lembaga penjamin simpanan. Itu terbagi ke dalam 2 tahap ya. Yang pertama ini menentukan simpanan nasabah yang layak bayar setelah rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya dalam waktu sekitar 90 hari kerja sejak izin usaha bank tersebut dicabut. Dan yang kedua itu yaitu mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat-lambatnya itu 5 hari kerja sejak verifikasi itu dimulai. Dan adapun tata kelola lembaga penjamin simpanan itu sendiri itu dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel yang ditunjang oleh struktur organisasi yang sesuai dengan semangat transformasi. Tata kelola yang lain itu seperti dilaksanakannya dengan arahan Dewan Komisaris, jajaran eksekutif, dan juga dukungan dari pegawai lembaga penjamin simpanan itu sendiri. Nah, itu biasanya diterapkan atau diimplementasikan dengan kepatuhan dan juga manajemen risiko. Selanjutnya itu syarat-syarat agar simpanan nasabah di bank itu dapat dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Itu ada beberapa syarat. Yang pertama menyertakan dokumen. Nah, dokumen di sini itu seperti salinan anggaran dasar dan perizinan bank, terus surat keterangan dari lembaga pengawas perbankan yang menyatakan tingkat kesehatan bank tersebut, terus surat pernyataan dari pemegang saham atau pengendali yang berbadan hukum koperasi, serta kantor pusat cabang bank asing, komisaris, dan juga direksi. Nah, yang selanjutnya memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penjaminan, yaitu dokumen yang sudah saya sebutkan di atas. Yang ketiga yaitu menempatkan bukti kepesertaan atau salinan di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat. Syarat yang keempat yaitu menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank agar diketahui dengan mudah oleh nasabah mengenai besaran bunga yang ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan dan jumlah maksimum dana yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Yang selanjutnya itu yaitu mengenai bentuk simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, apabila kita ingin menabung atau deposito di bank, maka
alangkah baiknya kita itu memilih produk yang sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, antara itu simpanan dijamin itu seperti giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Dan yang selanjutnya itu simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang sudah dijamin oleh bank. Misalkan saja seperti prinsip wadiah, terus giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah, dan juga mudharabah muqayyadah yang resikonya sudah ditanggung oleh pihak bank. Yang selanjutnya yaitu simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal dari masyarakat atau termasuk berasal dari bank lain. Selanjutnya yaitu nilai simpanan yang dijamin lembaga penjamin simpanan ini mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Nah, saldo tersebut berupa yang pertama pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, dan yang terakhir pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah. Mungkin cukup sekian video dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Terima kasih. Akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.